Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dina waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa, bertatap muka lewat layar kaca teman-teman masing-masing. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkatnya, rahmatnya, dan perjuangannya kita mampu mengenal peradaban Islam yang dulunya gelap gulita hingga menjadi terang benderang seperti sekarang. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Fauzi, salah satu musyrif di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kajian kali ini saya akan membahas suatu tema yang punya keterkaitan yang mungkin erat gitu ya sama kita semua. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa ketika teman-teman berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang teman-teman inginkan gitu ya, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai seperti yang kita harapkan gitu. Kita udah doa siang malam, udah ikhtiar nggak putus-putus, tapi ternyata seakan-akan apa yang kita kejar itu kayak makin jauh gitu. Bahkan sampai di titik-titik terendahnya kita bisa aja bertanya gitu ya, apakah selama ini usaha kita tuh sia-sia? Nah, hal-hal seperti itu tuh sangat bisa aja terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, lantas kenapa ya hal yang kita kejar kadang itu terasa makin jauh? Apakah usaha kita salah? Atau sebenarnya justru ada hikmah yang Allah pengen sampaikan gitu kepada kita? Nah, lebih khususnya di kajian ini kita akan membahas beberapa hal yang penting yang seringkali jadi alasan kenapa dan mengapa hal yang kita inginkan itu kadang sulit tercapai. Dan mungkin di balik semua hal itu ya, Allah tuh sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Nah, mulai dari yang pertama gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa nih hal yang kita kejar tuh seakan-akan terasa makin jauh, atau kenapa sih usaha kita tuh gak berbanding lurus dengan hasilnya? Yang pertama, teman-teman tuh perlu tahu fakta bahwa ternyata usaha itu bisa aja dihianati oleh hasil. Nah, teman-teman mungkin sering dengar bahwa ada ungkapan usaha gak akan pernah mengkhianati hasil. Menurut saya itu ungkapan itu tidak sepenuhnya benar gitu. Karena usaha dan hasil itu nggak selalu berbanding lurus. Ya, apa yang kita usahakan kadang sampai mati-matian gitu ya, itu tuh bisa aja menghasilkan hasil yang tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Jadi usaha-usaha kita itu bisa aja dihianati oleh hasil. Artinya hasil yang kita dapatkan itu nggak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Lantas, apakah usaha kita gagal? Apakah kita jadi pecundang? Jawabannya adalah iya, menurut kita. Tapi enggak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bilang
dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini ya, Allah itu seakan-akan pengen bilang ke kita gitu ya, hei hambaku, apa yang kamu usahain itu bagus, tapi bukan terbaik buat kamu gitu. Jadi Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan gitu ya di dalam hidup kita. Makanya dalam ayat ini tuh Allah nekanin bahwa kadang kita tuh suka sama sesuatu padahal itu nggak bagus buat kita, atau bahkan sebaliknya gitu ya. Ada yang sebenarnya nggak kita suka itu tapi bagus buat kita ya, karena apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah berikan kepada kita itu orientasinya bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi usaha teman-teman itu nggak ada yang sia-sia ya, nggak ada yang gagal ya. Mungkin gagal menurut kita, tapi sebenarnya ada maksud lain yang Allah inginkan kepada hidup kita. Jadi teman-teman, kita nggak boleh buang-buang waktu ya. Jangan terlalu banyak buang waktu untuk meratapi usaha-usaha kita yang kita anggap gagal. Jangan terlalu banyak mengambil waktu kita untuk terus-menerus meratapi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan kita perlu untuk stop berandai-andai ya, karena dalam hadis Nabi ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika sesuatu menimpa kepadamu, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah tuh pengen kasih tahu nih kepada kita bahwa jangan kita terlalu banyak berandai-andai tentang apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Kalau misalkan kita berbuat dengan cara yang berbeda, maka bisa aja kita menghasilkan hasil yang berbeda juga gitu ya. Kita nggak boleh terlalu banyak mengeluarkan waktu kita gitu ya, terlalu berlarut-larut berandai-andai tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita jalani sebelumnya, pada kegagalan kita sebelumnya. Dan karena itu ya teman-teman, kita tuh perlu untuk move on ya, perlu untuk lanjut, go to the next page, go to the next chapter, karena hidup kita itu roadmap yang panjang, perjalanan hidup yang sangat panjang gitu ya. Mungkin ada yang umurnya 60 tahun, 40 tahun gitu ya. Tapi dalam hitungan kehidupan seseorang pasti itu sesuatu perjalanan yang panjang. Nah, ketika kita menimpa sebuah kegagalan, ketika kita baru selesai menjalankan sesuatu, maka kita perlu untuk lanjut atau move on. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu menyuruh kita untuk move on. Ada di Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'iza faragta fansab
wa ila rabbika farghab, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari urusan sesuatu, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Di ayat ini gitu ya, Allah tuh pengen nyuruh kita, Allah tuh pengen ngasih tahu nih ke kita bahwa ayo dong move on gitu. Kalau udah beres di urusan yang satu, lanjutlah ke urusan yang lain dan bekerja kelaslah, ya, bersungguh-sungguhlah dengan urusan yang baru itu, gitu. Dan di sini ditambahin di ayat ke-8-nya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, kita jangan sampai lupa gitu ya, dalam perjalanan hidup kita yang panjang itu, ya, kita tuh sangat perlu Allah, ya. Dan kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah? Karena kalau berharap kepada manusia itu akan sia-sia, lebih banyaknya sia-sia. Nah, maka dalam perjalanan hidup yang sangat panjang itu ya, yang perlu kita yakini itu, yang pertama adalah berharap kepada Allah, yang kedua percaya sama apa yang Allah rencanain, ya, percaya dengan Allah. Karena kenapa? Allah itu sangat sayang sama kita, gitu ya. Dan Allah itu janji nggak bakal buat hambanya sengsara. Itu janji Allah tuh, ya. Jadi kasih sayang Allah tuh sangat amat besar gitu ya. Allah tuh nggak pengen hamba-hambanya tuh sengsara. Kalaupun Allah menimpa seorang hambanya itu sebuah ujian, itu untuk kebaikan hamba tersebut gitu. Itu untuk melatih kesabaran, ya, melatih keimanan dari hamba tersebut. Itu wujud kasih sayangnya. Ujian itu adalah wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak dapat ujian dari Allah, itu seakan-akan kita lepas dari perhatiannya Allah, ya. Nah, tapi Allah juga bilang ketika Allah menguji seorang hamba, itu nggak bakal lebih dari kemampuan hamba tersebut. Jadi tenang aja, ya. Kalau Allah kasih ujian, pasti Allah juga kasih solusi. Nah, tapi kadang memang gitu ya, kita tuh butuh waktu ya untuk melihat hikmah yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Kita butuh lebih banyak waktu untuk melihat hal-hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kita tuh kadang terlalu fokus ya sama big goal-nya kita. Terlalu fokus sama gambaran besar kesuksesan atau tujuan akhir kita. Kita seringnya lupa dengan sukses-sukses yang kecil, ya. Seperti ya bisa hidup dengan cukup. Dalam artian kita tuh nggak bingung gimana cari makan buat esok hari. Atau kita bisa seneng sama diri kita sendiri, bisa menerima diri kita sendiri dengan nggak ngebandingin orang lain. Atau kita punya hubungan baik sama orang-orang dan kita nggak punya rasa benci yang terikat di dalam hati kita. Itu tuh hal-hal sukses yang kecil tapi kadang sering dilupain. Nah, bukan salah ketika kita fokus pada gambaran-gambaran besar atau tujuan akhir kita, tapi kita nggak boleh lupa juga sama sukses-sukses kecil yang sebenarnya juga perlu kita rayakan dan kita syukuri. Nah, jadi teman-teman, tentang impian kita gitu ya, tentang apapun yang kita kejar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hasilnya. Yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar sambil berharap kepada Allah tentang hasil yang baik, ya. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu juga baik menurut Allah. Dan jangan lupa juga untuk mensyukuri dan merayakan sukses-sukses yang kecil, ya.
Jadi teman-teman sudah bersyukur atas apa hari ini? Itu penutup dari saya. Mungkin mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.